Untuk IGD alurnya pasien siapapun, kapanpun itu boleh mengakses instalasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Korsum TV channel. Saya dari Supriyadi dan saat ini menjadi host dari podcast kegiatan Humas RSUD Sumedang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tamu yang istimewa ini. Silakan, Pak. Terima kasih, Edi. Saya nama Ade Maman Sudarman. Ini di sini diundang sama Pak Humas sama Korsum TV untuk sedikit menjelaskan tentang alur pelayanan pasien. Posisi saya di sini sebagai penanggung jawab admisi ya. Admisi itu adalah sentralnya pendaftaran untuk rumah sakit, baik itu rumah sakit, baik itu pendaftaran rawat jalan, IGD ataupun rawat inap. Mungkin sementara perkenalan cukup. Ya. Sudah cukup. Selanjutnya mungkin sebagian besar masyarakat Sumedang sudah tahu beliau ya. Silakan Pak diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama dimana saya ini sudah musnah, saya tidak nama yang tidak alhamdulillah dalam. Atur nuhun ka Bapak Gadi ya dari Korsum TV selaku dari podcast ya, podcast. Kemudian Pak Demaman Sudarman jadi admisi yang pada kesempatan hari ini mau saya buka tentang alur dan gimana sih mesti di RSUD Sumedang. Kenalkan, nama saya Rudianto dari Humas RSUD Sumedang. Mungkin itu Pak Dadi, silakan dibedah aja ke Pak Demaman tentang alur ke. Siap. Terima kasih, menjadi edukasi ya, menjadi pelajaran. Amin. Ya, soalnya gini Pak, kenapa ya kita bikin podcast kaitan dengan program yang menyangkut dengan banyak pertanyaan kepada masyarakat atas pelayanan di rumah sakit Sumedang. Pendaftarannya seperti apa? Coba Pak, mohon dijelaskan Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Sebelum kita masuk ke alur sesuai dengan tadi pertanyaan, sebelumnya kita bedah dulu tentang apa aja sih pelayanan apa aja sih yang ada di Rumah Sakit Sumedang. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, di Rumah Sakit Sumedang ini yang umum kita masyarakat manfaatkan fasilitas kesehatannya itu diantaranya ada rawat jalan, poliklinik yang di depan itu. Nah, kemudian ada instalasi gawat darurat atau IGD yang di depan, kemudian ada instalasi rawat inap yang terdiri dari berbagai macam ruangan dan disiplin ilmu di sana rawat inap. Kemudian ada pelayanan hemodialisa, cuci darah yang di depan untuk pasien-pasien yang memerlukan hemodialisa. Kemudian untuk penunjangnya ada radiologi atau ronsen ya di depan, ada laboratorium. Kemudian ada pelayanan medical check up dan ada pelayanan khusus. Mungkin kita bedah satu persatu aja ya dari pelayanan ini. Biar bisa ada edukasi untuk masyarakat ya. Oke, kita bedah satu persatu. Ini dari pelayanan rawat jalan yang kita kenal dengan poliklinik ya. Masyarakat awam tuh berobat kemana, ke rumah sakit, ke poliklinik. Di Rumah Sakit Sumedang ini terdapat banyak sekali poliklinik, dari mulai poliklinik penyakit dalam, bedah, kandungan, anak dan yang lain-lain, sehingga berdasarkan berdasarkan pengalaman masyarakat, apapun yang masyarakat perlukan untuk pelayanan terkait dengan penyakitnya, insya Allah ada di Rumah Sakit Sumedang, gitu ya. Nah, yang sekarang suka menjadi polemik itu sebenarnya kalau ke rawat jalan itu alurnya seperti apa sih untuk berobat ke rawat jalan untuk bisa mengakses pelayanan rawat jalan itu?
pendaftarannya seperti apa, kemudian fasilitas yang didapatkannya seperti apa gitu ya. Nah kalau di rawat jalan ini, kalau misalnya kita beberapa waktu ini belakangan ini kadang-kadang suka ada apa namanya kedengaran kalau mau daftar ke rawat jalan ke rumah sakit itu harus ngantri dari subuh gitu ya, dari subuh kadang-kadang ngantri ular-ularan panjang gitu ya. Kasihan apalagi yang udah jauh-jauh dari daerah misalnya datang ke rumah sakit ternyata tidak kebagian antrian. Betul. Akhirnya balik lagi gitu. Nah itu jadi polemik. Udah nyampe ke rumah sakit udah ngantri panjang-panjang, pas di depan pendaftaran, Pak maaf nggak kebagian antriannya gitu, nggak kebagian kuotanya. Nah itu apa sih Pak? Kok bisa seperti itu? Apakah tidak bisa dibagi, diatur sedemikian rupa? Nah begini, terkait kuota ini sebenarnya karena pasien kita di rumah sakit Sumedang ini 85% bahkan hampir 90% itu adalah pasiennya BPJS yang menggunakan BPJS maksudnya. Selain pasien umumnya hanya beberapa persen aja. Terkait kuota ini sebenarnya ada pembatasan dari ketersediaannya BPJS tersebut. Jadi BPJS sudah menghitung, misalnya dokter penyakit dalam jam kerja dia yang sekian jam, dia untuk memenuhi standar mutu pelayanannya hanya harus mampu melayani sekian pasien. Misalnya satu pasien itu diperiksanya itu misalnya 6 menit. Nah BPJS itu menghitung satu dokter itu satu hari bisa melayani berapa pasien, maka dijumlahkannya, muncullah kuota. Nah kalau misalnya dokter penyakit dalam periksanya hanya 1 menit, mungkin kuotanya akan lebih banyak. Nah sehingga muncullah dari kuota itu, begitu misalnya rawat jalan sudah berdasarkan perhitungan itu ditentukan satu hari hanya mampu melayani 60 pasien misalnya. Begitu ada pendaftar pasien yang ke-61 otomatis sudah nggak bisa dilayani. Nah itu solusinya seperti apa mungkin baru nanti ke depan kita ada penambahan SDM dokter dan yang lain-lain mungkin supaya kuotanya tersebut bertambah. Nah selain itu juga untuk menghindari namanya antrian dan menghindari tadi kondisi udah jauh-jauh datang ke rumah sakit ternyata datang ke sini tidak kebagian nomor atau dan yang lain-lain itu, maka Rumah Sakit Sumedang juga sekarang sudah membuka pendaftaran secara online. Nah, pendaftaran secara online di mana website online-nya mungkin sudah diumumkan sama Pak Humas dari berbagai media ya, dari Facebook lah, WA dan yang lain-lain, Instagram juga ada ya Pak Humas ya. Nanti masyarakat itu bisa mengakses ke link pendaftaran tersebut. Cuma kami di sini dari Rumah Sakit Sumedang mungkin mohon maaf karena hanya untuk pendaftaran online itu hanya baru bisa melayani pasien-pasien BPJS yang sudah pernah berobat ke rumah sakit dan sudah memiliki rujukan. Itu yang bisa diakses lewat pendaftaran online. Sementara untuk pasien baru yang belum pernah sama sekali berobat ke rumah sakit itu belum bisa mengakses link tersebut. Kenapa? Karena mereka belum tercatat sebagai registrasi di rumah sakit. Kenapa seperti itu? Karena begitu registrasi itu harus melengkapi berbagai biodata dari nomor KTP, rekam medis, kemudian nomor BPJS kalau yang punya BPJS, kalau yang umum mungkin ada KSP ya, pembayaran untuk pelayanan itu. Nah mungkin untuk rawat jalan seperti itu. Jadi kenapa seolah-olah jumlah pasiennya itu dibatasi, itu karena atas dasar penghitungan SPM standar pelayanan minimal. Gitu. Pak, untuk ini Pak, satu lagi pertanyaan. Agar bisa memperoleh nomor antrian itu yang saya dapatkan informasi bahwa jam 5 subuh saja sudah habis. Nah itu kadang-kadang sebenarnya untuk pembukaan mesin kuota itu di depan itu kita di Rumah Sakit Sumedang sudah tetapkan jam 6:30, jam 6.30. Nah jam 6.30 kita udah tetapkan buka
mesin antrian, mesin kuota ya, untuk kuota misalnya pengen dalam. Tapi sebelum jam 6.30 tersebut itu sudah panjang antrian ke belakang. Nah sebenarnya kenapa hal itu terjadi? Itu yang antri panjang itu sebenarnya pasien-pasien yang baru ya? Bukan baru, sebenarnya ada juga pasien lama, ada juga pasien kontrol, tapi beliau tidak mengerti bagaimana memanfaatkan sistem pasien kontrol tersebut. Padahal kalau pasien kontrol tidak usah antri lagi sebenarnya, sehingga kadang-kadang yang pasien kontrol pun ngambil nomor antrian. Padahal mah pasien kontrol itu sudah tidak perlu ngambil antrian lagi. Udah dijelaskan dari polis masing-masing. Tapi kadang-kadang ya masyarakat seperti itu, wah takut nggak kebagian gitu ya. Tetap aja ngambil lagi nomor antrian. Padahal pasien-pasien kontrol itu sudah tidak perlu lagi ngambil nomor antrian gitu. Namanya pasien kontrol tanpa daftar gitu. Jadi masuk aja ke sana, tinggal di scan barcode-nya, dia udah langsung terdaftar. Akibatnya ya seperti tadi jam 5 juga udah habis. Padahal buka 5:30, dan begitu 5:30 itu langsung pada ngambil. Padahal mereka yang sebenarnya tidak usah ngambil juga gitu. Iya, betul. Terus di surat perjanjian kontrol itu sebenarnya sudah tertera beliau atau pasien tersebut harus datang tanggal berapa, jam berapa. Nah kalau di surat kontrol itu tertera atau dikasih edukasi, dikasih penjelasan di poli, Bapak ini misalnya harus kontrol tanggal 1 jam 9, jam 5 mereka udah pada datang. Jadi tetap aja ngantri, padahal walaupun jam 9 mereka datang, mereka sudah tidak kebagian antrian karena sudah didaftarkan secara online oleh polinya masing-masing. Jadi yang Pak itu sudah kontrak waktunya sudah jelas. Betul, sudah jelas. Tapi budaya masyarakat kita takut kesiangan, takut nggak kebagian, subuh juga datang, akibatnya ngantri lagi. Nah seperti itu. Mungkin ini juga kesadaran ya Pak Rudi dari kita di rumah sakit supaya kita lebih jelas memberikan edukasi lah, penjelasan ke masyarakat terkait pasien kontrol yang tidak usah daftar lagi lah, ini mah tidak usah ngambil antrian lagi, supaya pasien-pasien tersebut tidak datang begitu bersamaan dengan pasien-pasien yang memang betul-betul harus ngambil nomor antrian. Ya mudah-mudahan dengan acara podcast ini bisa tersampaikan. Mudah-mudahan bisa tersampaikan. Ini yang gak kalah pentingnya untuk pasien yang udah punya Pak Kontar, yaitu kan Pak Kontar itu artinya dia kan pasien kontrol tanpa daftar, karena dia udah ada kontrak waktu dengan rumah sakit asal dengan dia mentaati waktu yang telah ditentukan, baik tanggal atau jam. Gimana pas belum waktunya dia terasa kita ada fasilitas melalui IGD, itu bisa diakses lewat. Ini Pak, soal IGD ini Pak. Oke, siap. Untuk rawat jalan sama IGD itu ada pemilahan pasien. Untuk rawat jalan itu dikhususkan untuk pasien-pasien yang berobat secara terencana, kemudian terjadwal, dan tidak dalam keadaan gawat darurat. Kalau pasien-pasien yang keadaannya gawat darurat atau memerlukan tindakan segera, itu janganlah ke poliklinik, tapi masuklah ke IGD. Nah, kita bahas sekarang yang IGD-nya. IGD itu kepanjangan instalasi gawat darurat, di mana di sini gawat darurat itu terdiri dua kata ya, gawat sama darurat. Di mana pengertian dari gawat itu sendiri adalah suatu keadaan di mana bila pasien tersebut tidak ditolong maka akan menimbulkan kematian. Itu yang namanya gawat. Kalau darurat itu adalah suatu keadaan di mana bila pasien tersebut tidak segera dilakukan pertolongan maka akan terjadi kecacatan, baik kecacatan secara fisik atau kecacatan secara fungsi. Begitu. Kecacatan secara fisik misalnya yang patah tulang nih, tidak segera dilakukan tindakan, dia akan cacat seumur hidup mungkin gitu ya. Tapi kecacatan secara fungsi misalnya yang stroke, itu kalau tidak segera dilakukan tindakan mungkin dia akan terjadi kelumpuhan secara permanen. Itu pengertian gawat darurat. Kalau gawat itu keadaan yang kalau tidak segera ditolong nantilah dia, secara pemikiran manusia gitu baru dia. Tapi kalau darurat, kalau tidak segera ditolong maka cacatlah dia. Nah, kenapa di rumah sakit Sumedang itu kadang terkesan kalau sudah masuk IGD kadang didiamin gitu ya, tindakannya lama gitu ya, didiamin. Padahal itu pengertiannya udah gawat darurat gitu ya. Nah, kadang-kadang berarti kalau memang itu
pasien yang datang itu lama berarti dia tidak gawat ataupun tidak darurat. Nah, kita Pengertiannya begitu tidak? kita spek dulu nih. Kita pengertian gawat darurat secara medis sama pengertian gawat darurat secara masyarakat umum. Ya, kalau secara medis begitu pasien itu datang ke instalasi gawat darurat, di sana ada dokter triase, langsung dilihat, ini mah tidak usah memerlukan tindakan segera, maka lakukan dululah pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen dulu, penunjang yang lainnya, baru kita lakukan tindakan. Beda dengan pengertian gawat darurat secara masyarakat umum. Kalau masyarakat umum sebenarnya dibutuhkan gawat darurat, padahal secara medis walaupun tidak dilakukan tindakan segera itu tidak akan menimbulkan kematian ataupun kecacatan. Jadi lakukanlah dulu pemeriksaan penunjang supaya begitu diberikan pengobatan mendapatkan pengobatan yang tepat sasaran. Nah, gitu. Jadi kesan masyarakat, betul, kesan masyarakat. Oh, ini didiemin dulu nih, diantepin dulu gitu ya. Jadi gini ya Pak, jadi terjawab sekarang. Bukan karena dibiarkan atau dilama-lama, tapi setelah diperiksa oleh yang ahli atau dokter itu bahwa ini mah sepertinya masih bisa diabaikan dulu. Ini segera nih. Ya, nah di IGD itu, di instalasi gawat darurat itu ada pemilahan pasien atau disebutnya ruang triase atau pemilihan. Begitu masuk IGD itu, kalau masuk di rumah sakit Sumedang, begitu masuk pintu ada ruangan kecil, itu ruangan triase namanya. Itu ruang pemilihan. Ada kategori merah, kuning, hijau, hitam. Kategori merah itu betul-betul yang gawat darurat secara medis, dan itu harus segera dilakukan pertolongan. Kalau yang kuning itu dikategorikan ini darurat tapi tidak gawat. Nah, itu mah bisa segera dilakukan tindakan walaupun tidak sampai selesai. Kenapa tidak sampai selesai? Untuk selesainya nunggu dulu pemeriksaan penunjang. Kalau yang hijau itu begitu datang diperiksa, ini mah tidak gawat tidak darurat, pisahkan dulu. Nah, ini yang hijau ini yang biasanya menunggu agak lama karena menunggu hasil pemeriksaan darah dulu, menunggu hasil ronsen dulu. Nah, nanti baru ditentukan satu diagnosa untuk menimbulkan pengobatan yang lebih tepat. Begitu. Siapa? Itu gimana nih penanganan humas? Kalau misalkan menemukan masyarakat atau pasien yang datang ke situ nggak mau kamu peran humas, bagaimana di situ? Yang terpenting itu informasi ya. Informasi yang menimbulkan adanya edukasi kepada masyarakat. Kami di RSUD, khususnya kami di kehumasan itu sering menitik beratkan ke bagian bidang pelayanannya, khususnya di yang pelayanan baik di pintu masuk, IGD ataupun rawat jalan, dengan tidak menyampaikan yang di rawat jalan, rawat inap ya. Cuma tingkat stresor yang di pintu masuk itu masyarakat akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang di udah rawat inap. Sehingga kami sering mengingatkan kepada rekan kami yang di pelayanan khususnya. Yang penting si pasien kasih informasi dan edukasi. Soalnya keluarga pasien dan pasien marah, dia mau ngamuk, dia mau marah karena dia satu tidak tahu. Sementara kita bekerja sudah sesuai SOP yang tadi seperti dijelaskan Pak Maman kan. Pasien masuk IGD, di situ ada ruang triase, dipilih dan dipilah mana yang kasusnya merah, hijau, kuning kan sudah dijelaskan tadi sama Pak Maman. Terkadang keluarga pasien itu marah karena dia tidak tahu. Tapi setelah kami jelaskan, ya karena mungkin saya juga maklumi ya kawan-kawan kami di emergensi karena kesibukan mungkin ya. Kesibukan di ruangan, kalau kata masyarakat tapi tidak seperti itu Pak. Ya betul, tidak seperti itu kan kami kan. Tapi mereka juga, masyarakat juga saya menghimbau untuk setiap ada apapun tetap Ini bagaimana nih untuk rawat inap ini Pak? Pak yang tadi yang menindaklanjuti apa yang kata Pak Amin bilang ya. Jadi terkesan lama itu Pak. Kita lanjut dari IGD ya, biar merunut. Tidak jalan ke IGD, lanjut ke rawat inap ya. Untuk rawat inap kita itu punya banyak ruangan sebenarnya. Jumlah tempat tidur kita di rumah sakit Sumedang itu hampir mencapai 350 tempat tidur. Kenapa saya nggak bisa menyebutkan secara pasti jumlah tempat tidur tersebut? Karena kemarin ada masa-masa pandemi di mana ada beberapa ruangan yang tadinya
definitifnya misalnya 26 karena ada kasus COVID dikurangi, dan misalnya ada yang kasus COVID-nya udah selesai ditambahkan lagi. Nah, jadi sampai sekarang pun kita masih di Rumah Sakit Sumedang itu masih bongkar pasang masalah itu. Kadang-kadang kasus kan tidak ada lagi yang kemarin kasus COVID itu. Jadi kalau COVID belum berakhir itu. Jadi bongkar pasang jumlah tempat tidur itu masih berlangsung sampai saat ini. Nah, jadi masih berlangsung sampai saat ini karena ya itu tadi kalau misalnya kasus sudah ada yang ruangan ini udah dipakai sama ruangan biasa aja. Tapi setelah ada lagi kasusnya ganti lagi kan jadi ruang isolasi lagi. Nah, jumlah tempat tidur itu kenapa belum saya bisa sampaikan secara pastinya realnya itu sebenarnya ada berapa di Rumah Sakit Sumedang itu. Juga kita juga masih ada beberapa renovasi ruangan ya Pak Rudi ya, beberapa renovasi ruangan, ada penambahan karena direnovasi jadi kapasitasnya berkurang juga. Nah, jadi saya belum bisa menyebutkan secara pasti berapa jumlah tempat tidur yang bisa dipergunakan di Rumah Sakit Sumedang saat ini. Nanti mungkin kalau pandemi kita udah berakhir, kemudian renovasi ruangan kita juga udah selesai, baru kita akan fix jumlah tempat tidur sampai satuannya pun bisa kita sebutkan. Nah, kesannya yang tadi, kenapa sih kalau mau masuk rawat inap itu suka lama gitu ya? Betul. Oke. Nah, untuk pintu masuk rawat inap itu pendaftarannya hanya satu di loket 3 atau bagian admisi. Kapan pasien itu bisa mendaftarkan rawat inap gitu kan ya? Pasien tersebut bisa mendaftarkan rawat inap kalau sudah mendapatkan ACC rawat dari dokter. Jadi sudah ada persetujuan dari dokter bahwa pasien tersebut harus dirawat dengan tanda dia mendapatkan pengantar untuk daftar rawat inap. Nah, pintu masuknya dari mana? Untuk mendaftarkan ke rawat inap itu di Rumah Sakit Sumedang hanya menganut 2 pintu. Satu rawat jalan, yang satu IGD. Rawat jalan itu tadi pasien-pasien yang tidak gawat tidak darurat diperiksa di poliklinik, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ini harus dirawat. Maka bikinlah dokter ACC rawat. Nah, dari rawat jalan maka langsung ke bagian admisi untuk mendaftarkan rawat inap. Pintu yang kedua dari IGD pun sama dari IGD. Jadi baru bisa mendaftarkan rawat inap kalau sudah mendapatkan ACC rawat dari dokter. Yang suka lamanya apa? ACC rawatnya suka lama. Kenapa suka lama? Karena dokter IGD itu hati-hati untuk menentukan bahwa pasien ini harus dirawat atau boleh rawat jalan atau boleh pulang. Bukan karena ruangan tidak ada. Salah satu faktornya itu, tapi faktor yang kenapa di IGD itu ACC rawatnya kadang lama itu. Jadi begitu ada diperiksa sama dokter umum di IGD, kita nunggu dulu hasil pemeriksaan dokter, hasil pemeriksaan penunjang ya, laboratorium dan yang lain-lain. Setelah ada hasil dikonsulkan dulu ke DPJP atau dokter spesialisnya. Nah, jadi yang ACC rawat itu dokter spesialisnya. Jadi kadang-kadang untuk mendapatkan ACC rawat dokter spesialis, kita dari IGD, teman-teman IGD itu, teman-teman dokter di IGD itu harus menunggu dulu hasil pemeriksaan penunjang yang lengkap. Itu salah satu faktor kenapa agak lama. Faktor yang kedua, karena ketersediaan tempat tidur kita belum bisa menampung seluruh kebutuhan masyarakat Sumedang. Karena dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumedang ini, kita dibutuhkan hampir 1.000 tempat tidur sebenarnya. Tapi yang ada di Kabupaten Sumedang ini dijumlahkan dengan Rumah Sakit Sumedang, Rumah Sakit tetangga kita, Rumah Sakit Pakuwon, dengan tempat puskesmas tempat perawatan baru 30%-nya untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat Sumedang tersebut. Yang titik amannya itu 1.000 tempat tidur ya? Ya, titik amannya di atas 1.000 tempat tidur untuk jumlah kebutuhan masyarakat Sumedang. Nah, mungkin dari pemerintah kabupaten, kalau saya nggak salah dengar nih Pak Rudi, akan ada rencana pembangunan rumah sakit baru di wilayah timur Sumedang. Ya. Nah, lanjut ke bahasan kita ya. Siap. Tadi. Iya. Untuk jumlah ketersediaan tempat tidur ini, yang sering terkendala dan pasiennya yang paling banyak adalah penyakit dalam, itu Pak Rudi ya. Nah, padahal ruangan untuk penyakit dalam kita di sini itu sudah yang paling banyak,
dibandingkan kasus-kasus yang lain. Nah, untuk ruangan penyakit dalam sendiri kita sudah memiliki kurang lebih 5 ruangan rawat inap. Sementara yang lain-lain kayak kebedaran hanya 1 ruangan, bedah hanya 1 ruangan gitu ya, anak hanya 1 ruangan. Tapi untuk penyakit dalam ini kita sudah mempunyai 3 ruangan. Sudah mempunyai hampir 5 ruangan ya, baru dia Cempaka, Sakura, Kenanga, terus Wijaya Kusuma, terus Ruang Tulip ya, udah 5 ruangan. Tapi karena kasusnya yang paling banyak, maka yang sering terkendala itu adalah penyakit dalam. Sehingga begitu pasien dari rawat jalan atau dari IGD mendaftarkan rawat inap ke admisi, begitu kita terima, oh ini kasusnya penyakit dalam, ternyata di belakang ruangan penyakit dalam sudah penuh. Nah, apalagi menjelang di hari libur ya Pak Rudiam, karena hari libur itu tidak ada pemeriksaan dokter di belakang untuk yang reguler, kecuali yang memerlukan tindakan segera itu ada. Sehingga efeknya kenapa kalau tidak ada pemeriksaan dokter kan tidak ada ACC pulang. Ya, kalau nggak ada yang pulang di belakang, sementara pasien ke IGD datang terus, poli datang terus, jadinya ya di sana nggak pulang-pulang. Jadi tersendatlah di IGD. Begitu. Berarti gini ya Pak, berarti banyak sekali kendala ya. Banyak sekali kendala. Berarti kendala sih lebih tepatnya faktor. Iya, banyak faktor lah. Berarti banyak kompleks berarti. Kompleks. Dan yang satu solusinya yang paling mudah, perbesar rumah sakitnya. Tambah jumlah tempat tidurnya. Sebenarnya saya mau tadi ngomong itu Pak. Cuma saya takut menyinggung Bapak Umas itu. Sebenarnya gini sih, kalau melihat bukan belum apa sih namanya, siklus mungkin di RSUD. Pasien di IGD kadang-kadang keluarga pasien banyak yang suka baik itu komplain ataupun sekedar informasi ke kami di Humas. Itu karena waktu aja yang menurut dia itu lama gitu. Jadi sebenarnya kalau di segi pelayanan kita untuk respon time terhadap pasien kita udah dimaksimalkan itu kan, tapi pengaruh dari triase itu kan, cuma masyarakat belum tahu aja karena kita kalau respon time kita selalu dikedepankan. Nah, untuk contoh untuk yang rawat inap itu kan banyak faktor seperti tadi Pak Adi Muhammad sudah menjelaskan bahwa faktor yang mungkin pertama harus ACC rawat dulu dari dokternya, dokter mengizinkan. Kenapa tuh nggak di ACC? Ya siapa tahu kan pasiennya belum di ACC karena masih observasi kan? Misalnya. Jadi kita tuh di emergency itu nggak mungkin lah kita melambat-lambatkan pasien untuk masuk ruangan gitu. Itu nggak mungkin. Mungkin dokter melihat bahwa dia akan lebih aman dengan pelayanan ataupun fasilitas yang di IGD. Ada pegawai daruratannya, makanya dokter belum mengizinkan untuk ACC rawat. Gitu. Selain itu ada juga kan untuk konsul ke spesialis. Jadi dokter IGD itu kan dokter umum. Dia kan setiap mau ACC rawat konsul dulu kan ke spesialis yang memegang contoh dalam, nanti spesialis dalam kebedan. Nah setelah ACC dia udah konsul ACC rawat baru dirawatkan. Nah setelah ACC rawat pun dia kan langsung masuk ke admisi yang tadi pernah Pak Ade bilang. Nah di admisi juga mungkin ini faktor lain seperti ruangan belum kosong atau ruangan masih penuh kan. Nah ini kenapa? Mungkin aja ada faktor lain juga karena belum dokter di situ sih dari pagi sudah di situ ke ruangan-ruangan. Kadang jelang waktu untuk rawat jalan kan. Itu lihat situasi kegawat darurat penyakit pasien. Kalau yang di ruangan rawat inap lebih kan sebelumnya dia udah tahu di rawat inap kegawat daruratan seperti apa. Nah kalau dia udah tahu biasanya dia langsung ke situ ke tiap ruangan. Nah sekian ruangan dia langsung ke rawat jalan gitu kan. Nah belum lagi mungkin tentang administrasi. Nah dokter sudah meng-ACC pulang, ini pasien pulang, tapi kan administrasi nanti dihitung-hitung kembali, direkrut dari setiap pasien pintu masuk ya. Apalagi yang gitu kan, jaminannya bermasalah ya. Nah, apalagi yang jaminannya bermasalah itu banyak sekali yang masuk ke humas dulu gitu loh. Kenapa Bapak melirik ke saya? Begitulah. Jadi banyak faktor sih sebenarnya pada di memang masalah ini pengen selesai ya. Kalau menurut saya kekompleksan yang ada di RSUD Sumedang sebaiknya kita harus sama-sama menyadari baik masyarakat ataupun pelayanan di masyarakat. Pertama dari masyarakat harus paham
dia harus mengerti apa sih yang mesti dia persiapkan dari awal. Sedia payung sebelum hujan. Contoh sekarang, Bapak sekarang penjaminnya apa kalau sakit? Gitu. Nah, jadi masyarakat tuh sudah tahu sampai ke sana. Kadang-kadang di masyarakat ini, saya tuh baru mikiran BPJS belum itu hayang dahar gesek, kasar kan gitu. Kita memaklumi hal itu. Soalnya masyarakat dia lebih banyak berkecimpung dengan dunia kerjaannya. Nah, sehingga dari pihak desa, pihak puskesmas, pihak dinkes, pihak rumah sakit harus penting berperan di sana. Jadi ingatkan kepada masyarakat apabila dia mempunyai BPJS aktif apa enggak. Coba dicek 3 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi kita sedia payung sebelum hujan berarti. Itu. Jadi ketika dia masuk ke ruangan atau masuk ke rumah sakit sudah tidak ada masalah di administrasi. Kalau di rumah sakit sekarang seperti kemarin saya sudah bilang dengan Pak Wadirian ya, kita mau mengakses tiap hari itu keuangan. Contoh pasien A, dia per hari ini berapa sih yang mesti dibayar, dia udah tahu, udah bisa diakses ya. Kita lagi ke sana. Jadi begitu dia aksesnya dokter pulang, dia tinggal menambahkan per hari itu, gitu loh. Itu akan mempercepat untuk regulasi dia pulang dari akselerasi ya. Ya, seperti itu Pak Dedi. Siap, ingin menekankan itu yang tadi Pak, beberapa pelayanan yang mungkin ya, yang bagaimana pasien yang kurang tahu tuh, yang lama itu. Ya. Itu faktor-faktornya yang faktor-faktor banyak ya. Iya. Akan seperti apa nanti ke depan ini Pak? Biar apa? Apakah ini kekurangan dari edukasinya, penyebaran informasi, kendalanya seperti apa sih ini? Beberapa perkembangan sekarang kita selalu terus berbenah ya Pak Rudi ya, terus berbenah. Seperti tadi untuk rawat jalan pendaftarannya kita sudah buatkan link untuk alur pendaftaran online dan seperti itu. Jadi nanti juga untuk rawat inap juga sama, nanti ada linknya yang bisa diakses oleh semua orang terkait dengan ketersediaan tempat tidur. Jadi begitu masyarakat nanti mau berobat atau mau dirawat di rumah sakit Sumedang, begitu buka di link, oh ternyata di rumah sakit Sumedang tempat tidurnya udah penuh. Jadi nggak usah datang lagi ke sini karena nggak bakal kebagian tempat tidur. Nah itu kita terus selalu berbenah seperti itu, sehingga mudah-mudahan kedepannya tidak akan ada lagi keluhan-keluhan ini mau masuk rumah sakit susah, udah di rumah sakit susah masuk, antrian panjang. Kita terus selalu berbenah. Siap. Ini bagaimana ini Pak Mas nih? Kebetulan ya ada yang berkompeten gitu. Apakah informasinya kurang menyebar gitu Pak? Mau dijelaskan Pak Mas? Sebenarnya sih tidak ada satu pemerintahan atau instansi ya, lebih tepat tidak ada satu instansi yang akan berhasil tanpa dukungan stakeholder yang lain. Itu contoh sekarang rumah sakit, kalau secara fokus kami hanya melaksanakan menyediakan fasilitas pelayanan ya kan, terhadap pengobatannya ya kan, itu kami sekian persen. Tapi untuk kuratifnya ya kita, tapi untuk promotifnya kita dibagi itu lebih kecil daripada kuratif ataupun pengobatan terhadap masyarakat. Nah, sehingga kami di RSUD lebih harus bisa berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, contoh dinas kesehatan atau puskesmas melalui dinas puskesmasnya kan. Itu yang kalau sekarang kami lagi berusaha untuk menjalin terus komunikasi dan koordinasi. Seperti contoh pelayanan, soalnya dia akan mengaruhi, contoh yang tadi ceritakan itu masalah pembayaran akan mengaruhi tentang pasien pulang dari rumah sakit, gitu kan. Tapi kalau kita sudah koordinasi dengan pihak puskesmas, puskesmas menjelaskan kepada pasien, ya kan, ataupun kepada masyarakat, itu akan bisa minimal beban masyarakat bisa tertolong dari awal. Contoh yang hamil kan, itu banyak sekali di kami udah pas mau proses persalinan di rumah sakit, tahu-tahunya dia tidak punya kartu, tidak punya apa-apa, ya kan? Penanggung nggak ada ya. Sementara proses kehamilan itu kan panjang, lama, 9 bulan ya. 9 bulan. Kenapa nggak mempersiapkan dari awal gitu? Nah, gitu. Karena kadang-kadang masyarakat seperti yang tadi saya bilang, karena saya nggak tahu mesti apa, gitu kan? Itu kan ada perlu bantuan juga kami dari pihak stakeholder yang lain, puskesmas, itu kan, seperti itu. Intinya masyarakat harus lebih banyak bertanya,
banyak bertanya, tapi ke ahlinya ataupun ke bagiannya, ke yang tahu gitu yang ya, di puskesmas, itu kan, ataupun ke pihak kami di RSUD. Berat juga ya tugas humas ini ya. Tapi tetap ganteng masnya. Enggak, maksudnya tapi badannya ini makin mekar aja gitu. Berarti luar biasa ya. Enggak berat kalau begitu. Enggak berat. Oke Pak, terakhir nih Pak. Oke. Bapak punya kesimpulan tidak untuk diberikan informasi kepada masyarakat kaitan dengan pelayanan ini Pak? Oke. Terkait dengan alur pelayanan, sebenarnya kita ingin bahasnya tadi yang semuanya ya, yang 8 pelayanan yang bisa diakses, tapi ternyata dengan 3 pelayanan pun, rawat jalan, IGD sama rawat inap, masih banyak hal yang perlu kita ungkap begitu ya. Luar biasa Pak. Oke. Nah, sebagai kesimpulan mungkin dari saya untuk alur pendaftaran rawat jalan. Yang pertama, begitu pasien itu mau mengakses ke rumah sakit, kalau pasien BPJS pastikan dulu dia punya rujukan. Itu. Setelah punya rujukan dan rujukannya bisa online atau misalnya rujukannya itu masih aktif atau tidak, barulah datang ke rumah sakit. Boleh menggunakan fasilitas online seperti yang disediakan lewat website, atau misalnya ada gaptek gitulah ya, ada gaptek sama mau datang langsung aja ke rumah sakit, boleh secara offline. Yang kedua, untuk pasien-pasien yang prakontar atau yang tanpa daftar atau pasien-pasien kontrol yang sebenarnya harus terjadwal kontrol tanggal sekian misalnya teh, itu tolong gak usah ngantri lagi ngambil antrian, karena Anda sudah terdaftar untuk berobat di poli tersebut tanggal sekian jam sekian. Dan itu dijamin tidak akan jadi Dan masalah. itu dijamin tidak akan jadi masalah karena itu sudah terekap dalam sistemnya kami. Begitu. Itu yang untuk yang rawat jalan. Kemudian untuk yang IGD, kami juga mohon pengertian dari teman-teman dari masyarakat IGD, juga teman-teman yang sama-sama praktisi kesehatan ataupun dari media, ini untuk selalu membantu kami menyebarkan edukasi-edukasi tentang kesehatan ini. Untuk IGD alurnya pasien siapapun, kapanpun itu boleh mengakses instalasi gawat darurat. Buka selama 24 jam non-stop. Makanya saya bilang mau siapapun, kapanpun boleh mengakses instalasi gawat darurat. Untuk alur pelayanannya, di sana begitu masuk kita ada pemilahan pasien, mana yang betul-betul gawat darurat, mana yang darurat tidak gawat, mana yang gawat tidak darurat, dan yang lain-lain itu tim medis yang lebih tahu di sana, sehingga tim medis bisa menyimpulkan mana yang harus segera dirawat, mana yang harus perlu observasi aja, begitu selesai tindakan boleh pulang. Itu untuk yang IGD. Mungkin untuk yang rawat inap, kami dari jajaran Rumah Sakit Sumedang mungkin memohon pengertiannya dari masyarakat semua. Rumah Sakit Sumedang belum bisa memberikan fasilitas rawat inap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena keterbatasan kita, baik itu keterbatasan jumlah tempat tidur, baik itu jumlah keterbatasan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Kami dari rumah sakit masih terus selalu berbenah begitu ya, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di masa yang akan datang. Mungkin itu sementara kesimpulan dari saya. Siapa barangkali nih, apa Mas ada tambahan? Kalau dari kami sih, dari kehumasannya menitik beratkan untuk informasi dan edukasi aja. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang emang ada proses di dalam tentang pelayanan di RSUD, silakan datangi kami untuk kami koordinasikan dengan mereka atau dengan pimpinan kami. Itu intinya. Yang penting masyarakat harus tahu bahwa kami di kehumasan, sekecil apapun peluang yang bisa kami lakukan untuk membantu masyarakat yang kami lakukan itu pada. Tapi kami juga berharap mereka ataupun kita di sini bekerja sesuai tupoksi. Jadi kalau ada permasalahan yang emang bukan kewenangan kita, kami mengajukan untuk ke yang berwenangnya. Contoh penjaminan, oh dia penjaminannya dari BPJS, ya kita anjurkan untuk ke BPJS dalam penanganannya. Tapi Humas siap membantu. Tapi kami siap membantu. Sekecil apapun peluang yang bisa kami bantu demi masyarakat akan kami bantu. Ya. Intinya itu. Yang penting kita komunikasikan, kita koordinasikan dengan hati ke hati, jangan sampai saling menyalahkan. Itu nggak baik juga. Siap. Intinya kami yakin bahwa masyarakat Sumedang khususnya ya
menginginkan punya fasilitas kesehatan yang jadi dambaan mereka. Saya yakin sana. Sehingga kami juga mengharapkan feedback dari masyarakat demi kemajuan kemajuan rumah sakit. Mungkin itu Pak. Siap. Aduh, ini luar biasa ya Pak Adam, Pak Mas. Ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Sumedang, luar biasa. Ini baru hanya secuil informasi, secuil informasi Pak dari Pak Adam, belum bisa berkreasi ekspos yang lebih luas ya, lebih luas, lebih besar-besaran. Cuma ya, mungkin ya, mungkin lah nanti selanjutnya ya Pak Mas ya. Saya hanya bisa berdoa mungkin ya Pak ya. Dan karena apa? Karena memang sisi lain masyarakat wajar lah yang memang masyarakat mudah untuk menyalahkan, mudah untuk marah karena situasi dan kondisi. Karena ketidaktahuan. Sementara juga dari pihak rumah sakit setelah saya mendengar seperti ini, waduh luar biasa ini. Mentalnya kuat. Tujuannya sama. Iya. Mentalnya kuat kok Pak. Iya. Kayak apa namanya Pak Dadi itu? Bukan Pak, saya kandidat. Ya, demikian ya Pak ya. Kita tutup saja ya. Sampai di sini dulu, nanti selanjutnya kita akan sambung kembali di edisi yang lainnya yang lebih hot lagi, yang lebih hangat lagi. Oke, masyarakat Sumedang, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami, dari Pak Adam ataupun Bapak Humas Rumah Sakit Sumedang. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.